Jadi Bu, menurut penglihatan saya, Dayu ini berteman dengan sosok Pundiala, makhluk penunggu sungai. Sosok-sosok itu sudah mempengaruhi Dayu terlalu jauh. Mereka berniat mengajak Dayu ke dunia mereka dengan mengiming-imingi kekayaan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan kembali lagi menceritakan kisah horor Wawa spesial Nusantara yang berasal dari provinsi Gorontalo. Halo Wawa Gorontalo, ya Allah pengen kali aku ke sana. Kapan insya Allah panjang umur kita jumpa Wak ya Allah. Oke, jadi seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan menceritakan tentang sosok makhluk yang katanya Wawa ini merupakan urban legend di tempat dia dan keluarganya tinggal, yang sering disebut sebagai Pundiala. Aku jujur aku baru dengar soal Pundiala ini Wak dari Wawa nih lah. Nah, kata Wawa, Pundiala ini adalah sosok makhluk halus sejenis kuntilanak gitu yang tinggal di sungai-sungai yang memiliki batu besar di dalamnya Wak. Nah, Pundiala ini juga memiliki ciri-ciri khas katanya. Wajahnya cantik, nah tapi kukunya panjang-panjang, terus rambutnya panjang gitu sampai menyentuh tanah. Nah, cerita yang akan aku bawakan kali ini adalah sebuah kisah dari sosok Pundiala yang pernah mengganggu ibunya Wawa. Tapi di sini mengganggunya tuh berbeda Wak dengan gangguan-gangguan teror biasanya. Kayak mana gangguannya? Kalian dengarlah sampai habis makanya. Lagi pada ngapain kalian sekarang nih? Lagi makan? Lagi di kelas? Lagi di bus? Lagi selonjoran? Lagi nyetrika? Masak? Lagi ngapain aja lah kalian. Terima kasih banyak sudah nonton video aku ya sayang. I love you so much. Ayolah kita langsung masuk aja ke ceritanya. Apa lagi? Ya kan? Check it out. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama aku di YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan Wak ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang kita sebut aja namanya Reni dari Gorontalo. Halo Reni. Nah, jadi kisah ini merupakan kisah yang dialami langsung oleh ibunya Reni yang kita sebut aja namanya Ibu Dayu pada tahun 1990 lalu Wak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, untuk memudahkan cerita ini kita langsung panggil namanya aja ya, Dayu kayak gitu. Dan aku sangat bergembira sekali kalau misalnya dapat kisah antar generasi nih Wak. Serius aja. Nah, lanjut lagi Wak. Jadi ceritanya Dayu ini merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Dia dan keluarganya tinggal di sebuah desa kecil yang berada di salah satu kabupaten di Gorontalo. Nah, pada masa itu warga desa tempat Dayu tinggal ini masih banyak sekali yang belum punya kamar mandi Wae. Makanya mereka memanfaatkan sungai yang memang ada di sana untuk mencuci baju, untuk mandi, dan juga untuk mengambil air untuk dikonsumsi. Nah, desa Dayu ini Wak terdapat 2 sungai yang memang biasanya digunakan oleh warga. Satu ada sungai besar, satu ada sungai kecil. Nah, sungai kecil ini posisinya berada di hilir sungai besar dan memiliki kedalaman yang lebih dangkal. Meskipun cukup dangkal Wae, di sungai kecil ini terdapat sebuah batu besar yang dianggap sakral oleh warga desa. Hal itu terjadi karena warga desa ini sering sekali mendapati bahwa ketua adat di sana sering memandikan batu ini selayaknya memandikan manusia pada umumnya. Jadi batunya tuh macam disabunin kayak gitu, macam mandiin manusia. Makanya lah batu itu dianggap agak sakral tuh. Nah, sampailah pada suatu hari, tepatnya pada sore
sore hari, Dayu dan teman-temannya berniat untuk main bersama Wak di sungai seperti biasanya. Tapi pada hari itu mereka sepakat untuk bermain di sungai kecil tadi karena di sana relatif lebih sepi dibanding sungai besar. Nah, kan sesampainya mereka di sungai kecil ini, mereka pun langsung bermain sekaligus juga mandi di sana. Saking asyiknya bermain Wak, tanpa terasa langit udah mulai gelap nih dan sudah memasuki waktu maghrib. Meskipun demikian, Dayu dan teman-temannya belum ada yang berkeinginan untuk pulang Wak. Terus nggak lama kemudian datanglah ini ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Dayu. Dia negur kayak gini, "Hei Dayu, sudahlah mandinya. Ada setan di sini," kata si laki-laki ini. Dengar itu Dayu jawab santai aja, "Ah, jangan ngada-ngada kamu, mana ada setan sekarang," kata dia gitu. Mendengar respon Dayu, si laki-laki ini pun hanya terdiam dan tidak lama kemudian dia pergi begitu saja meninggalkan Dayu. Baru Dayu ingat, itu siapa ya katanya. Nah, ketika laki-laki ini pergi Wak, Dayu pun baru menyadari kalau ternyata cuma Dayu aja yang ditegur. Dayu pun langsung diliputi berbagai pertanyaan. Bentar, kenapa cuma aku aja yang ditegur nih? Padahal ada kawan-kawan aku yang lain loh di situ gitu loh. Tapi dengan segera Dayu pun berusaha untuk menepis pikiran itu dan berpikir, oh mungkin dia random aja lagi negur aku gitu kan. Nah, karena langit sudah semakin gelap nih, mereka pun barulah itu kembali ke rumah masing-masing. Singkat cerita nih beberapa hari setelah mandi di sungai kecil itu, Dayu ini tiba-tiba dihampiri sama dua orang wanita asing yang cantik kali. Nah, kedua wanita ini memperkenalkan diri mereka dengan menyebut nama mereka dan kemudian mengobrol lah satu sama lain. Nah, di tengah-tengah obrolan itu salah satu dari si wanita ini berkata, "Dayu, kamu mau ikut kita jalan-jalan?" katanya. "Jalan kemana?" kata si Dayu kan. "Adalah itu, ke suatu tempat. Kita yakin kamu pasti suka tempatnya." Nah, mendengar pertanyaan itu, Dayu langsung menolak. "Enggak dulu lah," katanya. Dan entah kenapa setelah menolak ajakan itu, Dayu pun tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dayu mimpi rupanya tadi tuh. Nah, Dayu yang kebingungan itu langsung ngebatin, mimpi aku rupanya. Tapi kok nyata kali ya. Udahlah itu cuma bunga tidur aja tuh dalam hatinya kan. Memang kayak nyata kali terasanya Wak. Nah, tapi ternyata dugaan Dayu itu salah besar. Karena mimpi itu merupakan awal mula Dayu mengalami kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk akal Wak. Dengarlah ya. Nah, jadi ceritanya pada suatu malam Wak, tidak seperti biasanya, tiba-tiba saja Dayu ini mendengar suara seekor burung lagi besiul. Tapi anehnya suara burung itu terdengar berbeda dengan suara burung biasanya Wak. Dimana suara burung yang dia dengar ini terdengar seperti suara bunyi seseorang yang lagi gunting rambut. Bisa kalian bayangkan suara guntingan, tapi gunting rambut ya. Nah, suara siul burung tuh jadi suara ini. Nah, pada saat Dayu sedang berusaha untuk mencerna sumber suara ini, tiba-tiba saja Dayu didatangin Wak sama dua orang wanita yang sangat cantik jelita. Dan ternyata siapa itu? Betul, dua wanita itu adalah wanita yang Dayu temui di dalam mimpinya tempo hari. Masih ketemu aku sama orang ini. Ini aku mimpi nih, berarti kan dicubitnya lah pipinya. Kok pipi di sini? Tangannya, cubitnya pipinya. Tangannya. Tapi ternyata cubitan itu terasa sakit. Nah, disitulah si Dayu tersadar kalau aku nggak mimpi nih. Belum sempat mencerna kekagetan kedatangan mereka berdua ini Wak, salah satu dari kedua wanita cantik itu kembali ngajak si Dayu buat pergi jalan-jalan lagi. "Yuk jalan-jalan yuk, ikut kami," katanya gitu kan. Tapi lagi-lagi Dayu pun menolak ajakan itu Wak. Nah, tapi meskipun sudah ditolak sedemikian rupa, kedua wanita cantik ini terus Wak dipujuk-pujuknya si Dayu. Dan karena terus-terusan dipujuk, akhirnya Dayu luluh juga. Dia bilang, "Ya sudah, saya mau ikut, tapi jangan lama-lama ya, nanti ibu saya nyariin," kata Dayu. "Iya, cuma sebentar aja kok." Nah, tepat di saat mereka akan pergi ini, tiba-tiba aja kedua wanita ini Wak mengeluarkan kuku-kuku palsu. Kuku-kuku palsu warnanya merah, panjang kukunya kan. Sepanjang ini juga lah ya, sejari telunjuk lah Nat katanya. Dan mereka pakaikanlah itu di jari-jarinya si Dayu. Dayu diam aja tuh, ngikut aja dia Wak. Mendapat perlakuan itu, Dayu nanya juga, bentar ini kuku-kuku ini buat apa nih kakak-kakak, katanya. "Kuku-kuku palsu ini akan membuatmu tidak terlihat oleh manusia," kata mereka. Disitulah Dayu langsung diliputi berbagai pertanyaan. Bentar dulu, kenapa mereka bisa ngomong kayak gini? Berarti mereka bukan manusia nih. Kalau bukan manusia, mereka ini siapa gitu kan. Tapi entah kenapa Wak, meskipun
pun bertanya-tanya. Di sini Dayu memilih untuk tetap diam aja. Dia ikutin aja, oke lah, cobalah. Penasaran juga aku nih, mereka ini mau ngapain gitu. Dan tidak lama kemudian Dayu kembali dibuat terkejut ketika salah satu dari wanita ini mengeluarkan sebuah botol kecil, Wak. Dia bilang, Dayu, aku masukin botol ini di punggung kamu ya, biar kamu gak merasa capek waktu kita jalan-jalan nanti. Kan? Hah? Belum sempat si Dayu nih jawab, Wak. Dayu langsung merasa bahwa ada sebuah benda asing yang masuk menembus kulit punggungnya. Dimasukkan botol tuh. Pada saat itu Dayu langsung kematin, beneran nih mereka masukin botol tuh dalam punggung aku nih. Dan tepat pada saat itulah Dayu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut merupakan sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar. Dan pada saat itu Dayu langsung menyadari kedua wanita ini sudah pasti apa? Udah pasti bukan manusia ya, jelas lah, mana ada manusia melakukan hal itu kan, Wak. Tiba-tiba ngasih kuku supaya kau nggak bisa ditengok sama orang, tiba-tiba ngasih botol masukin ke dalam supaya kau nggak jalan, supaya kau nggak capek jalan-jalan ikut kami. Ngapain? Nah di momen itulah, Wak, baru si Dayu ini merasakan perasaan takut yang sangat-sangat luar biasa. Aduh, kayak gimana nih? Ternyata mereka bukan manusia nih. Dengan perasaan was-was, Dayu pun mengikuti kemana mereka pergi. Takut juga dia, Wak. Aku udah kepalang bilang iya, kalau sana aku bilang nggak jadi, nanti mereka marah, aku dia papain pula gitu kan. Takut. Udahlah, manut aja dulu bentar. Dan ternyata pada saat itu, Wak, Dayu diajak pergi nih ke sebuah pasar malam yang terletak di berbeda kabupaten. Bayangkan sama kalian, gak ada aku ngerasa capek, Nadia, kata Dayu. Dayu yang tadinya merasa takut secara perlahan-lahan berubah menjadi senang bukan main karena hal itu merupakan pengalaman baru baginya. Jalan-jalan ke pasar malam ini gak pernah sebelumnya Dayu lakukan, Wak. Wah, ternyata seru juga ya bermain sama mereka. Kapan lagi nih aku main ke tempat jauh, karena sudah pasti ibu bapak aku pasti melarangku, kayak gitu. Udah lah, jalan-jalan tuh pasar malam bertiga nih. Nah setelah berjalan-jalan, mereka pun langsung mengantarkan Dayu pulang ke rumahnya. Nggak dibawa lari Dayu, Wak. Dan sebelum kedua wanita itu pergi, mereka pun melepaskan kuku-kuku panjang merahnya si Dayu ini dan juga mengambil botol yang tadi mereka pasang di punggung Dayu. Dan setelah mereka pergi, entah kenapa, Wak, Dayu ini jadi mulai percaya nih sama kedua sosok tadi. Dayu bahkan berharap mereka akan datang dan mengajaknya jalan-jalan lagi, Wak. Jadi berkawan sama sosok tuh. Singkat cerita, selang 1 minggu kemudian, kedua wanita ini datang lagi, Wak, mengunjungi Dayu. Mereka kembali mengajak Dayu bermain persis seperti minggu sebelumnya. Dan Dayu pun udah gak nolak lagi, udah gak takut lagi. Dia selalu menerima ajakan itu. Dan hal ini pun terus berlanjut sampai minggu-minggu berikutnya, Wak. Dan karena saking seringnya mereka main bersama, semakin lama hubungan Dayu sama kedua wanita cantik ini menjadi makin bestie lagi. Makin akrab, udah bikin geng mungkin mereka waktu itu. Bahkan nih, Wak, ya, di titik ini Dayu sudah menganggap kalau si dua wanita cantik itu adalah teman baiknya gitu loh. Nah karena sudah berteman baik, mereka pun makin intens lagi lah itu berinteraksi ya kan. Mereka bahkan memiliki jadwal khusus untuk bermain bersama, yaitu setiap malam Selasa. Malam Selasa pasti pergi nongkrong lah, itu ibaratnya mereka bertiga tuh. Karena ya, Wak, ketika hari itu tiba, mereka akan mendatangi Dayu dan mengajak Dayu untuk jalan-jalan ke tempat baru lagi, ke tempat yang Dayu belum pernah kunjungi. Dan selain jalan-jalan, Wak, mereka juga mengajak Dayu untuk makan bersama. Nah tapi di sini makannya mereka ini agak beda, Wak. Jadi setiap kali Dayu nih ngerasa perutnya keroncongan kan, kedua wanita ini langsung mengajak si Dayu untuk berhenti di pinggir jalan dan memakan makanan yang dijual sama pedagang di sana. Tapi di sini si pedagang itu nggak tahu kalau mereka makan barang dagangan mereka. Itu ya katanya kan si Dayu ini pakai kuku-kuku panjang palsu yang bisa bikin dia nggak ternampak sama manusia kan, Wak. Orang bertiga nih nggak bisa ditengok manusia katanya. Jadi makannya nggak baik, makan nyuri itu namanya. Kayak gitu. Orang dia jalan-jalan gegara pakai kuku palsu itu aja jadi nggak ternampak, Wak, sama orang. Itu pula cerita, Wak, macam mana? Dapat cerita baru kita dari Gorontalo, ternyata ada kayak gini kan. Nah anyway, Wak, seiring berjalannya waktu, kedua sosok wanita ini pun tidak hanya mengajak Dayu untuk bersenang-senang saja, secara perlahan-lahan mereka juga membuat Dayu yang dulunya pendiam berubah menjadi gadis yang usil, iseng. Jadi pernah lah pada suatu hari kan si Dayu ini bercerita tentang pertemanan gaibnya dengan dua wanita tadi kepada sepupunya laki-laki, kita sebutnya namanya Iksan kan. Iksan, kau tahu nggak, aku tuh punya 2 teman cewek loh, cantik kali, tapi dia goib. Mereka sering ngajak aku jalan-jalan, dia memang makhluk halus tapi mereka baik kali sama aku. Nah dengar kayak gitu tuh Iksan, masa iya ngarang gue ini, nggak percaya lah si Iksan kan, Wak. Mana ada makhluk halus ngajakin jalan-jalan, makhluk halus kan nakut-nakutin, gitu-gituin lah, halu gue tuh. Dan omongannya
Kelakuannya si Ihsan ini Wak ternyata buat Dayu kesal. Sehingga pada suatu malamnya Dayu mampirlah dia ke rumahnya Ihsan untuk menggaruk-garukkan kuku palsunya ke dinding kamarnya Ihsan sampai bunyi kayak gitu. Bunyi itu terdengar kencang kali Wak, karena dinding kamarnya Ihsan ini masih terbuat dari anyaman bambu. Ya, gitu-gitu sama kau ini berdua tuh. Dengar suara itu terbangun lah Ihsan, ketakutan lah dia ya kan. Dayu yang nengok Ihsan ketakutan kayak itu, ketawa dia, puas dia. Kau rasain kau tuh lah salah sendiri, kau nggak percaya sama aku, sama kawan-kawan aku, kata dia. Dan selain Ihsan Wak, Dayu ini juga pernah mengusili nenek-nenek, kita sebut aja lah namanya Nek Ido ya. Nah, Nek Ido ini memang terkenal cukup pemarah Wak di kampungnya si Dayu ini. Dan pada suatu hari si Dayu ini pernah dimarahi sama Nek Ido atas kesalahan yang tidak Dayu lakukan. Gegara kesal kan, Dayu pun diisengi juga Nek Ido nih. Betul Wak, datang lagi kedua temannya kan, didatangnya rumah Nek Ido ini. Disitulah lagi-lagi Dayu menggarukkan kuku panjangnya di dinding rumahnya Nek Ido sampai Nek Ido nih ketakutan. Sian lah ya Allah, Dayu, Tante Dayu ngapa gitu? Nah, meskipun kedua sosok wanita ini membuat sikapnya Dayu berubah menjadi tidak baik, Wak, tapi di sini Dayu sendiri belum menyadari akan hal itu. Dia masih kayak menikmati aja keiseng-isengan itu, padahal kan nggak baik juga perbuatan kayak gitu kan. Tapi yang terjadi di situ justru hubungan mereka ini menjadi semakin dekat lagi, Wak. Sampai padalah suatu hari, kedua sosok wanita ini pun mengajak Dayu untuk main ke rumah mereka. Dan kalian tahu rumahnya di mana? Rumah mereka adalah sebuah batu besar yang terletak di dasar sungai kecil tempat Dayu mandi itu Wak. Batu itu kan besar, airnya kan dangkal, nah dia tuh dari situ tuh. Itu rumah mereka. Masih ingat kalian tadi aku cerita kalau di sungai itu ada sebuah batu yang disakralkan, yang dimandikan seperti manusia. Batu itulah rumah mereka berdua tuh. Ternyata di mata manusia normal Wak, batu tersebut tampak seperti batu sungai biasa. Tapi di matanya Dayu setelah lama berteman sama mereka, dia justru melihat kalau di dalam batu itu adalah sebuah rumah megah yang semuanya perabotan dan bahan bangunannya terbuat dari emas, katanya. Ketika masuk ke dalam rumah itu, Dayu langsung disuguhkan makanan berupa nasi kuning sama setandan pisang. Dan sejak saat itu Dayu pun jadi lebih sering lagi mengunjungi rumah temannya. Udah nggak ke tempat-tempat lain lagi Wak, nongkrong di rumah kawannya yang mewah kalinya. Sampai minggu-minggu selanjutnya gitu juga selalu bermain di situ. Nah, sampai di sini, sampai di titik ini Dayu semakin terlena bermain dengan kedua sosok ini Wak. Bahkan bisa dibilang hubungan pertemanan mereka ini sudah terlalu jauh. Tapi sayangnya belum ada nih Wak seseorang pun yang mengingatkan akan hal itu. Kenapa nih Dayu kayak gini? Belum ada. Hingga akhirnya pada suatu hari ibunya Dayu yang kita sebut aja lah namanya Bu Murti mulai mencium gelagat yang gak lazim nih dari anak ini. Anakku kenapa nih? Jadi ternyata Wak, beberapa kali pada suatu subuh Bu Murti ini mendapati kalau Dayu ini pulang dalam kondisi basah kuyup. Langsung nanya lah Bu Murti kan, kamu tuh dari mana? Ini udah subuh loh, basah kuyup kayak gini, dari mana kamu? Mendengar pertanyaan ibunya, Dayu langsung takut Wak, gara-gara dia tahu mama aku nih galak. Dia aja dari situ kan nggak mau dijawab sama mamanya. Ya nggak mungkin lah dia bilang aku habis main di rumah ke teman goib aku dekat sungai makanya aku basah kuyup. Ya nggak mungkin kan Wak. Nengok Dayu diam aja, mama marah juga. Kamu ditanyain orang tua kok diam aja, katanya. Lagi-lagi Dayu di sini bukan cuma iseng aja Wak, dia udah berani kayak ngelawan mama nggak digubrisnya omongan mama langsung masuk ke kamar bantingnya pintu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya ini, Bu Murti pun diam-diam mengamati Dayu. Setiap malam Bu Murti selalu mengintip ke kamarnya Dayu Wak, dan memastikan bahwa malam itu Dayu ada di dalam dan sudah tidur. Selain itu Bu Murti juga selalu mengunci rumahnya rapat-rapat sehingga tidak ada jalan bagi Dayu ini untuk keluar malam-malam. Udah sampailah beberapa hari pertama, cara ini berjalan lancar-lancar aja memang Wak. Bu Murti udah gak pernah nengok lagi Dayu nih balik subuh-subuh dengan keadaan basah kuyup. Udah agak lega lah gitu kan. Oh aman nih berarti anak aku nih, katanya. Nah tapi waktu udah masuk hari Selasa, ini kan jam-jam mereka nongkrong nih, hari-hari mereka nongkrong kan, Bu Murti kembali dikejutkan dengan Dayu yang lagi-lagi pulang dalam keadaan basah kuyup subuh-subuh. Dan hal ini terus berlanjut setiap malam Selasa, setiap malam Selasa, setiap malam Selasa berikutnya. Seperti aku ceritakan di awal tadi lah, jadwal main khusus mereka kan setiap Selasa malam kan Wak. Kayak gitu terus ditengok sama Bu Murti. Di saat itu Bu Murti dibuat terheran-heran lah sama perilaku si Dayu kan. Ini kenapa nih anak aku? Belum dapat jawaban itu Wak, Bu Murti makin dibuat terkejut lagi ketika Ibu Murti mendapatkan potongan-potongan emas kecil yang sering terselip di barang-barang di rumah mereka.
potongan emas-emas kecil, ada. Dan anehnya lagi penemuan itu nggak terjadi sekali dua kali, enggak, berkali-kali. Pernah suatu hari Ibu Murti ini nemuin sebuah potongan emas terselip di antara nasi waktu mau makan ada emas. Bayangkan. Pernah juga di mana dalam perut ikan yang mau dibersihkan ada potongan emas juga. Kadang di lipatan baju, kadang di tanah dekat rumah mereka. Temu tuh, bukan selalu ada aja potongan-potongan emas yang Bu Murti temukan di rumah mereka tuh. Aduh, merinding aku bagian sini. Nah, mendapati kejadian yang nggak masuk akal ini, Bu Murti makin curiga lagi kan. Ini semenjak anakku kayak gini nih, ada potongan-potongan emas nih. Kenapa nih? Dia ada kerja sama siapa nih? Potongan emas itu ditemukan bersamaan dengan tingkah laku anaknya yang sangat janggal belakangan ini. Nanyalah langsung Bu Murti, kan kamu nih bergaul sama siapa, Nak? Pulang subuh-subuh bajumu basah kuyup, di rumah ibu banyak nemuin potongan emas, tapi kamu ditanyain selalu aja diam. Tetap nggak mau jawab, Dayu diam aja si Dayu. Dan karena kecurigaan itulah Bu Murti pun berinisiatif untuk mengawasi Dayu lebih ketat lagi. Tapi di saat belum menemukan jawaban atas keanehan Dayu, adik bungsunya Dayu, kita sebut aja lah adiknya, udah kehabisan nama aku dah. Adiknya Dayu ini tiba-tiba sakit, sehingga harus dibawa keluar kampung sebelah. Karena katanya di kampung sebelah ini ada dukun sakti kali, tersohor kali, namanya sering disebut Abah. Yang konon katanya Abah ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, mendengar hal itu Bu Murti pun langsunglah pergi ke sana kan buat ngobatin anak bungsunya ini. Dan ternyata sesampai di sana adiknya Dayu ini nggak bisa langsung dibawa pulang, Jadi macam ke dokter sehari terus pulang tuh nggak boleh. Sama si Abah ini mengharuskan si adik ini untuk tinggal di rumah dulu karena pengobatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya ya udahlah, Bu Murti pun yang nggak bisa ngawasin tingkah laku Dayunya lagi ya kan, Nah, karena minimnya pengawasan di sini, Dayu pun makin leluasa lagi lah dia main sama dua bestinya tuh. Singkat cerita, setelah 1 bulan lebih berlalu, keadaan adiknya Dayu ini pun membaik. Nah, di situ Bu Murti barulah bisa kepikiran sama Dayu lagi yang memang berada di rumah. Gimana anak aku Dayu ya? Apa dia masih sering pergi malam-malam nih? Karena kan dari kemarin dia fokus buat anak bungsunya aja, Karena penasaran di situ, Bu Murti pun akhirnya memutuskan untuk curhat lah ini tentang Dayu kepada Abah yang ngobatin anaknya tadi, Abah Sakti kali ini kan. Abah, anak perempuan saya namanya Dayu. Dia beberapa kali suka bertingkah aneh. Sudah lama saya perhatikan Abah, katanya. Di sini sebelum Bu Murti menceritakan detail, Abah langsung bisa tahu, langsung jawab dia. Oh, Dayu ya. Dia sekarang dalam kondisi sangat berbahaya, Bu, katanya. Bahaya gimana, Bah? Nah, di sini lah, Abah pun akhirnya menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dialami sama Dayu menurut penglihatan dia. Jadi pada saat itu dia bilang, jadi Bu, menurut penglihatan saya, Dayu ini berteman dengan sosok Pundiala, makhluk penunggu sungai. Sosok-sosok itu sudah mempengaruhi Dayu terlalu jauh. Mereka berniat mengajak Dayu ke dunia mereka dengan mengiming-imingi kekayaan. Itulah kenapa kalian sering temuin potongan emas kan di rumah kalian kan? Tapi Bu, di sini untungnya Dayu masih ragu-ragu, makanya emas yang mereka kasih bentuknya kecil-kecil, bukan besar-besar. Jadi ternyata di sini Dayu tuh memang udah diajak untuk tinggal sama mereka, tapi Dayunya masih ragu-ragu. Dan ternyata diketahui pula dua sosok temannya siapa ini, si Dayu ini adalah sosok Pundiala, si makhluk penunggu sungai itu, Mendengar hal itu Bu Murti langsung panik. Astagfirullahaladzim, terus gimana nih, Bah? Tolong saya lah, Bah. Saya nggak mau kehilangan anak saya. Saya nggak mau mas itu, kembalikan aja lah ke mereka. Saya nggak akan ambil kok. Saya juga nggak ada saya apa-apain mas tuh. Saya bisa Bu membantu Dayu, tapi setelah saya dengar penjelasan langsung dari dia, kata Abah. Baik Bah, saya akan suruh anak saya datang ke sini sekarang, kata Bu Murti kan. Akhirnya hari itu juga Bu Murti pun meminta Dayu datang ke rumah Abah. Datang pula Dayu. Nah, sesampainya di rumah Abah, Dayu pun langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan. Tapi lagi-lagi mamanya aja didiamin, apalagi Abah. Di situ Dayu diam, dia sama sekali nggak mau buka suara. Sampai akhirnya ibunya nangis lah di situ. Ya Allah, Nak. Terus ibu harus gimana, Nak? Ibu nggak mau kehilangan kamu. Kamu tega sama ibu, Nak. Nengok itu baru luluh aku, Nak. Disitulah baru Dayu akhirnya mau menceritakan hubungan pertemanannya dengan dua sosok Pundiala tadi, Semua diceritain apa saja yang mereka lakukan selama ini, dari A sampai Z. Nah, setelah mendengar penjelasan Dayu, Abah pun langsung bilang, ya kan, betul dugaan saya. Dengan kamu mengakui ini, baru saya akan mengobati kamu, kata Abah. Dan pada saat itu juga
Abah pun meminta Dayu untuk tinggal di rumahnya juga sementara waktu agar dia aman dari sosok Pundiala. Extend mamanya, sudah setelah anak bungsunya nih Dayu. Dan selain itu Abah juga langsung memagari tanda kutip rumahnya supaya kedua bestinya ibu ini udah gak datang lagi, gak bisa masuk maksudnya. Dan ternyata betul aja kedua wanita cantik itu masih berupaya menemui Dayu. Tapi gara-gara rumahnya Abah ini sudah dipagari kan ya, mereka cuma bisa menatap Dayu dari kejauhan aja gak bisa masuk. Nah setelah sosok Pundiala tadi jarang mengunjungi Dayu karena mungkin gak bisa masuk, gak bisa berkomunikasi sama Dayu lagi kan, barulah di situ Abah melakukan ritual pembersihan untuk memutuskan hubungan antara Dayu dengan mereka. Untungnya Dayu di sini masih kooperatif, Pada hari yang sudah ditentukan, Dayu pun diajak ke sungai yang berada di belakang rumahnya Abah, bukan ke sungai kecil itu. Di sana Dayu diminta untuk menuliskan nama asli kedua Pundiala itu ke sebuah kertas kecil. Ibu tahu namanya? Kan tadi di awal dibilang tuh kalau mereka juga memperkenalkan namanya kan. Nah, dibuat tuh sama ibu di atas kertas. Ada nama aslinya, Setelah ditulis, Abah pun langsung meletakkan kertas itu di atas kepalanya Dayu dan menyiramkannya dengan air sungai yang sudah didoakan terlebih dahulu. Nah, pada saat menyiram air ini, Abah bilang, "Nak, selagi saya mengguyurkan air, kamu ingat-ingat wajah teman kamu itu ya." "Iya Abah," kata Dayu kan. Dan tepat ketika air itu mengenai kepalanya Dayu dan Dayu langsung mengingat wajah kedua sosok tadi, secara tiba-tiba memori tentang nama dan wajah kedua sosok itu pun hilang dari ingatan Dayu. Nama sama wajahnya langsung hilang. Nah, berarti hilang juga gangguan itu dia nggak datang lagi Pundiala tuh. Nggak mereka ternyata belum mau pergi begitu aja dari kehidupannya Dayu. Malam harinya setelah ritual itu dilakukan, Dayu ini dimimpikan didatangi sama dua sosok wanita. Tapi wanitanya beda, seram kali wanita tuh. Wajahnya hancur, berdarah-darah, bajunya juga berdarah-darah, rambutnya acak-acakan. Terkejutlah Dayu dimimpikan kayak gitu, terbangun dia langsung lah dia ceritain sama Abah. Mendengar hal itu Abah pun langsung bilang, itulah dia. Itulah bentuk aslinya mereka, Dayu. Mereka memang tidak secantik apa yang kamu lihat selama ini, kata Abah. Nah, singkat cerita, setelah dinyatakan sembuh dari pengaruh Pundiala ini, Dayu pun diperbolehkan pulang ke kampung halamannya sama Abah. Sesampainya di rumah, Dayu masih sempat juga sebenarnya didatangi sama mereka, Tapi di titik ini Dayu udah nggak bisa lagi melihat wujudnya, walaupun mereka datang. Biasanya kan bisa nampak, datang dua, mau cantik mau jelek lah, yang penting datang kan. Waktu setelah diobatin udah nggak bisa nengok lagi, tapi cuman bisa dengar suaranya aja, Nah, dengan suara lirih, kedua Pundilaya ini bilang, "Seandainya bukan Abah yang memandikan kamu, pasti kita masih bisa sama-sama. Kami pamit pergi dulu. Suatu saat nanti kami akan datang kembali ketika kamu mengingat nama kami." Kata mereka gitu, Setelah mendengarkan perkataan mereka, sejujurnya Dayu itu juga sempat sedih. Ibu Dayu ini sempat sedih karena meskipun mereka bukan manusia, Dayu merasa nyaman-nyaman aja berteman sama mereka. Tapi di sisi lain Dayu juga sadar kalau mereka ini juga nantinya pasti akan membahayakan keselamatan Dayu. Nah, jadi itu tadi kisah tentang pertemanan Bu Dayu, ibunya kita dengan dua sosok Pundiala yang katanya merupakan urban legend penunggu sungai di salah satu daerah di Gorontalo. Sedikit informasi aja buat kalian, hingga saat ini kata di belakang punggungnya Bu Dayu ini masih ada bekas lubang karena sering dimasukin botol Pundiala tuh. Tapi meskipun meninggalkan bekas yang nampak sekali pada tubuhnya, Ibu Dayu ini tidak pernah lagi didatangi oleh mereka berdua karena Ibu Dayu sudah sepenuhnya terlupakan, dibuat lupa sama nama dan wajah mereka. Sempatlah ingat, sebut, datang lagi mungkin kurasa tuh Bu. Waktu aku baca ceritanya aku agak kagum sama mereka berdua, sama sosok Pundiala ini Sebaik itu dia sama Bu Dayu juga gak diapa-apain kan. Tapi setelah dipikir-pikir, patutlah baik ada maunya kau. Dan kemauan itu kan juga berpotensi membahayakan nyawanya Bu Dayu ya kan Untung dilepas. Perlu diingat, sebaik-baiknya tempat untuk memohon rezeki dan keberkahan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung aja imannya Bu Dayu sama nenek itu kuat kan, Nek Murti. Kalau nggak kuat aja mana? Bawa-bawalah anak aku, tapi kasih emas yang lebih besar lagi ya. Itulah dari dulu tuh Bu Murti udah tahu harta yang paling berharga adalah Dayu katanya, sama anak bungsuku satu lagi tuh kata, mungkin mantap.
Nek Murti. Mantap budaya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.